Episode 17. Tugas ke Bali. Jam pulang kerja pun tiba. Bayu segera bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya dan membagikan kabar gembira ini kepada Wulan. Setelah merasa sudah siap, ia berjalan keluar dengan buru-buru dan langsung menuju ke tempat mobilnya. Melajukan mobilnya menuju rumah yang hanya memakan waktu sebentar itu. Sesampainya di rumah, Bayu segera melangkahkan kakinya masuk ke rumah. "Aku pulang," ucap Bayu dengan nada gembiranya. Wulan merasa heran mendengar nada gembira dari Bayu itu. "Kamu terlihat senang sekali, Mas. Apa terjadi hal bagus di kantor?" tanya Wulan sambil mengambil tas kerja milik Bayu. Bayu tersenyum senang dan langsung memeluk erat Wulan. "Wulan, aku akan ada pekerjaan di Bali selama 3-4 hari. Di sana aku akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan ide hotel baru yang akan didirikan. Aku sangat senang sekali mendapat tawaran ini, Wulan," ucap Bayu, menjelaskan alasan dia sangat senang hingga seperti itu kepada Wulan. Wulan tersenyum senang dan membalas pelukan Bayu. "Benarkah itu, Mas? Aku turut senang karena hal itu. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya dengan baik, Mas," ujar Wulan kepada Bayu. Wulan merasa senang karena Bayu bisa mendapatkan tawaran besar seperti ini. Bayu tersenyum senang mendengar ucapan Wulan. Ia melepas pelukannya dan menatap tulus ke arah Wulan. "Terima kasih, Wulan," ucapnya merasa bersemangat karena ucapan istrinya itu. Bayu memang yakin kalau Wulan pasti akan mendukung keputusannya ini. "Sama-sama, Mas. Aku benar-benar turut senang mendengar kabar ini. Kamu harus sering-sering mengabariku saat di sana nanti ya," balas Wulan kepada Bayu. Wulan berharap Bayu bisa meluangkan waktunya sebentar saat Bayu tiba di Bali nantinya. Bayu terkekeh pelan mendengar ucapan Wulan padanya. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, Wulan. Aku pasti akan segera mengabarimu," ucap Bayu kepada Wulan yang ikut terkekeh mendengar ucapan suaminya. Bayu pun teringat bahwa mereka masih berdiri di depan pintu masuk sejak tadi. "Lebih baik kita masuk terlebih dahulu, Wulan," ucap Bayu, menyadarkan Wulan bahwa mereka masih berdiri di depan pintu. Wulan pun hanya membalas dengan senyuman lembutnya. Dia pun mengajak Bayu untuk duduk di atas sofa dulu. "Ada hal yang ingin aku sampaikan juga, Mas," ucap Wulan kepada Bayu yang telah duduk di sampingnya. Menyampaikan apa?" tanya Bayu penasaran dengan hal yang akan disampaikan Wulan padanya. "Besok aku akan menemani Raffi ke sekolahnya karena besok ada acara hari ibu di sekolahnya. Boleh kan?" tanya Wulan dengan tersenyum senang. Bayu tersenyum lembut melihat Wulan yang terlihat senang karena akan menemani Raffi ke sekolah besok. "Tentu saja, Wulan. Itu bisa menjadi simulasi untukmu sebelum kita memiliki anak kita sendiri nantinya," jawab Bayu lembut kepada Wulan karena membayangkan ketika mereka mempunyai anak. Wulan tersenyum lebar mendengar jawaban Bayu yang mendukungnya itu. "Benarkah? Terima kasih ya, Mas," ucap Wulan sambil memeluk Bayu dengan erat. Bayu terkekeh pelan sambil membalas pelukan Wulan. "Selama aku pergi, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Jika ada apa-apa langsung hubungi aku,"
ucap Bayu setelah melepas pelukannya. Wulan mengangguk paham. Jangan khawatir mas, aku pasti akan melakukannya, balas Wulan sambil menatap yakin kepada Bayu. Setelah itu mereka pun memutuskan masuk ke dalam kamar dan berniat untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk besok. Wulan membantu Bayu menyiapkan perlengkapannya untuk perjalanan keluar kotanya besok. Kamu harus selalu ingat menjaga kesehatanmu ya. Jangan lupa makan dan beristirahat yang cukup, ucap Wulan sambil memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper yang akan dibawa Bayu besoknya. Kamu tenang saja Wulan, aku akan selalu mengingat pesanmu itu, balas Bayu sambil memilih beberapa pakaian yang ingin dibawanya. Wulan pun tersenyum lega mendengar jawaban dari Bayu. Ingat untuk menghubungiku jika tiba di sana, ucap Wulan mengingatkan Bayu kembali untuk mengabarinya. Bayu mengangguk paham. Tentu, aku akan langsung menghubungimu saat aku tiba di sana nantinya. Bayu tersenyum hangat melihat Wulan yang lega mendengar jawabannya itu. Mereka pun melanjutkan kegiatan mereka, mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Keesokan harinya, Bayu sudah rapi dengan pakaiannya dan Wulan juga telah selesai dengan polesan make up naturalnya. Bayu terpaku sebentar memandang penampilan Wulan yang menggunakan gaun simple, namun terlihat cocok untuk Wulan itu. Bagaimana penampilanku mas? Tanya Wulan, meminta pendapat Bayu mengenai penampilannya. Suara Wulan itu menyadarkan Bayu dari lamunannya. Ia berjalan mendekat ke arah Wulan dan mengelus wajah Wulan sebentar. Kamu terlihat sangat cantik Wulan, ucap Bayu lembut kepada Wulan. Wulan tersipu malu mendengar pujian Bayu kepadanya. Terima kasih mas, kamu juga terlihat tampan, balas Wulan melihat penampilan Bayu yang telah rapi memakai jas hingga menambah ketampanannya itu. Bayu dan Wulan pun terkekeh mendengar mereka yang saling memuji satu sama lain itu. Wulan merapikan dasi Bayu dan tersenyum ke arah Bayu. Hati-hati ya. Jangan lupa menghubungiku nanti saat tiba di sana, ucap Wulan tersenyum lembut ke Bayu. Bayu mengecup kening Wulan lembut. Tentu Wulan, aku akan selalu mengabarimu, ujar Bayu, lalu berjalan mengambil kopernya. Kalau begitu, aku berangkat dulu ke kantor, pamit Bayu kepada Wulan. Ia berangkat terlebih dahulu karena dia akan langsung berangkat dari kantor nantinya. Wulan pun membalasnya dengan tersenyum dan memandang punggung Bayu hingga menghilang di balik pintu rumahnya setelah itu. Wulan kembali bersiap-siap mengambil tasnya sambil menunggu kedatangan Raka dan Raffi untuk menjemputnya. Terdengar ketukan pintu, membuat Wulan segera membukakan pintu kepada Raka dan Raffi. Apakah kalian sudah menunggu lama? Maaf ya, ucap Wulan yang merasa tidak enak membuat Raka dan Raffi menunggunya. Raka menatap tidak berkedip ke arah penampilan Wulan hari ini. Kecantikan Wulan terpancar. Raka terpesona hingga membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Tante sangat cantik, puji Raffi dengan mata yang berbinar-binar menatap ke arah Wulan. Wulan tersipu malu mendengar pujian Raffi kepadanya. Kamu juga terlihat sangat tampan Raffi. Tante jadi terpesona padamu, balas Wulan sambil menggoda Raffi. Raffi hanya tersenyum semakin lebar mendengar pujian Wulan padanya itu. Aku tahu itu tante,
ucap Raffi yang percaya diri dengan penampilannya itu. Raffi lalu memandang ke arah Raka yang masih terdiam menatap ke arah Wulan. Raffi pun memegang tangan Raka hingga menyetrikakan Raka dari lamunannya. "Tante cantik sekali, benar kan ya?" tanya Raffi kepada Raka yang langsung menatap ke arahnya. Raka pun tersenyum lembut dan menatap ke arah Wulan. "Iya," jawab Raka terhadap pertanyaan Raffi padanya.